ke-10, tubuh yang sehat. Sebenarnya, alih-alih bertanya, seberapa sehatkah saya secara rohani? Kita harus bertanya, seberapa sehatkah gereja saya secara rohani? Karena sangat sedikit orang Kristiani yang bertumbuh, sementara gereja mereka mandek atau tidak bertumbuh. Tuhan menyelamatkan kita untuk menjadi bagian dari umat-Nya. Ia menempatkan kita dalam tubuh umat-Nya. Dan masing-masing kita bertumbuh atau menyusut secara rohani sebagai anggota dari umat-Nya. Itulah sebabnya dalam surat-surat di Perjanjian Baru mayoritas ditujukan pada gereja-gereja, dan banyak sekali isi surat-surat ini ditujukan untuk jemaat secara keseluruhan, bukan masing-masing individu di dalam gereja. Matikan, hidupkan. Mari kita lihat Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 14. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalid-Nya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pertanyaan refleksi. Dari hal apa jemaat ini harus mematikan dan membersihkan diri? Lihat ayat 5 sampai dengan 10. Lalu, apa yang umat pilihan Allah harus kenakan? Lihat ayat 12 sampai dengan 14. Seorang Kristiani yang tidak pernah melakukan dosa pada ayat 5 sampai dengan 9 dan yang secara konsisten melakukan semua kebajikan pada ayat 12 sampai dengan 14, pastilah seorang yang luar biasa, seorang yang benar-benar seperti Kristus. Tetapi perhatikan berapa banyak dosa sekaligus kebaikan yang ada pada orang lain. Kebanyakan yang ditampilkan dalam suatu komunitas adalah kekurangan juga kekuatan.
dan kasih, kebaikan yang mengikat kebaikan-kebaikan lain. Lihat ayat 14 dari Kolose pasal 3 tadi. Bersifat relasional. Dengan kata lain, jika kita benar-benar mau menjadikan diri kita sehat secara rohani, kita akan berkomitmen pada kesehatan rohani sesama, kedewasaan sesama anggota gereja Anda harus menjadi sama pentingnya dengan kedewasaan Anda sendiri. Dan kedewasaan orang terdekat Anda. Tuhan telah memberi Anda komunitas gereja untuk membantu pertumbuhan Anda. Demikian juga Anda untuk membantu pertumbuhan mereka. Paulus melanjutkannya untuk menunjukkan bagaimana kita melakukan ini. Satu sama lain. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai dengan 17. Kolose pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 15 sampai dengan 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus didiam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apa yang seharusnya menguasai hati kita? Lihat ayat 15. Sebagai pertanyaan refleksi, apa yang seharusnya menguasai hati kita? Lihat pada ayat 15. Tidak ada dendam, tidak ada yang merasa lebih dari yang lain, tidak ada perpecahan. Jika Kristus telah berdamai dengan seseorang, siapa kita sehingga harus bermusuhan dengan mereka? Sebuah pertanyaan refleksi lagi. Apa yang harus berdiam di dalam diri kita? Tinjauan ayat 16. Dan bagaimana hal ini terjadi? Lihat ayat 16 sampai dengan 17. Penerapan. Apakah Anda mengajar dan mengingatkan sesamamu di gereja Anda berdasarkan apa yang telah Anda dengar bersama dari Alkitab? Lalu, apakah Anda seorang yang mau diajar dan mengingatkan diri sendiri? Mengapa seringkali kita lambat untuk berbuat ini kepada sesama? Benarkah? Inspirasi doa. Pilihlah 3 atau 4 orang di gereja Anda. Doakan agar mereka mau mematikan dosa yang menjadi pergumulan mereka, yang secara spesifik tertulis di ayat 5 sampai dengan 9, dan melakukan kebajikan di ayat 12 sampai dengan 14. Mintalah waktu untuk memberi mereka dorongan saat ibadah minggu, saat menaikkan puji-pujian dan penyembahan bersama, saat berbagi kebenaran setelah ibadah. Tuhan Yesus memberkati.